Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Pak Wawan pada acara dan gelombang yang sama. Hari ini kita akan bahas tentang persiapan UN, yaitu bidang fisika. Tapi sebelumnya itu Pak Wawan ingin mengajak kita semua untuk berdoa karena salah satu keluarga dari Bawi Karso ada yang meninggal. Yang pertama ada Sela, kelas 11, almarhumah, dan ayahanda dari Rizky atau ayahanda Micin, ya, telah meninggal dunia. Bapak Misti, dia juga mantan KTU SMA 3 Malang. Oleh sebab itu, dimanapun kalian berada, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, semoga almarhumah dan almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal kebaikannya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan. Ya, anak-anakku yang ada di rumah, Pak Wan harap kalian berada di rumah biar kami, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, untuk memberikan materi persiapan UN. Oke, Pak Wan akan melanjutkan persiapan UN. Kalau pertemuan sebelumnya Pak Wan membahas KD nomor 1 sampai 20. Untuk hari ini kita menjadikan nomor 21 sampai 40. Dan nanti sampai pukul 9.45 menit. Insya Allah selesai. Oke. Yang pertama, nomor 21 pada percobaan yang celah ganda. Ya, ini jika jarak antara dua celah ini ya, jika jarak antara dua celah, ya, jarak dua celah berarti dia adalah D. Ya, dijadikan dua kali, kemudian jarak dua garis gelap yang berurutan menjadi berapa? Ini adalah jaraknya, adalah P. Anda tahu bahwa persamaan intervensi yang adalah dP per L sama dengan K lambda. Kita lihat ini perbandingan D dan P. Ingat kalau dipindahkan berarti D itu sama dengan K lambda L per P. Artinya bahwa D ini berbanding terbalik dengan P. Sehingga kalau D-nya dijadikan dua kali, tentunya berbanding terbalik, ini menjadi setengah, ya, di nomor D. Itu mudah sekali kan? Jadi lanjut karena ini mudah. Nomor 22. Sebuah lensa cembung dengan fokus satu bila sebuah benda letakkan 5 cm di depan, ini berarti S-nya. Ini bayangannya berarti S aksen. Kemudian pertanyaannya, bila jarak benda digeser 2 cm mendekati lensa, berarti ini kalau ini S1, ini S1, kalau ini S2, berarti kalau digeser mendekati lensa, berarti ini menjadi 3 cm ya. Jadi kalau ini 2 cm mendekati, berarti 3 cm. Pertanyaannya, berapakah S aksen 2-nya? Cari-cari. S aksen 2-nya, ya, ini berapa? Yang pertama kita cari fokusnya.
Jadi kalau di sini yang berbeda hanya jaraknya, sedangkan lensanya tetap, maka nilai fokus akan tetap karena lensa cembungnya tidak berubah. Sehingga kita cari fokus, Anda bisa pakai rumus bahwa 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen gitu ya. Kalau ini kasih 1, ini 1. Sebab itu kalau mau langsung boleh. Kalau mau langsung F itu adalah kali pertambah, yaitu S kali S aksen per S ditambah S aksen. Jadi kalau mau langsung. Berarti S-nya adalah 5, S aksennya adalah 10, kemudian 5 tambah 10 adalah 15. Ini bisa direco, 1, ini adalah 3. Berarti 10/3. 10/3 ini F-nya ini. Sekarang kalau S2-nya sekian, berapakah S aksennya? Nah, gitu. Anda bisa menggunakan bahwa S aksen itu adalah S kali F per S min F. Atau Anda pakai kalau cara biasa boleh pakai 1/s aksen sama dengan 1/f min 1/s boleh. Kalau mau langsung seperti ini. Berarti sama dengan S-nya ini saya kasih 2, 2, ini 2. Berarti S2-nya di 3, fokusnya menjadi kosnya tadi 10/3. 10/3 ya. Kemudian S2-nya adalah 3 dikurangi 10/3. Oh, yang di kotak ini. Oh, ini bisa saya coret. Berarti 10 per di sini berarti 9 min 10/3 gitu berarti. Berarti 10 per min 1/3. Berarti min 30 cm minus berarti adalah maya. Berarti adalah D. Kalau Anda mau membayangkan boleh. Jadi kalau 5 cm ini kalau fokusnya 10/3 ini sekitar 3,3. Berarti kalau benda yang pertama 5 cm berarti benda itu di ruang 2. Kemudian digeser 2 cm menjadi 3, berarti sekarang menjadi di ruang 1. Ruang 1 bayangannya maya. Jadi, kalau mau membayangkan benda ya. Boleh dicatat dulu atau di screenshot. Oke, nomor 23. 23 di dalam grafik temperatur terhadap kalor benda bermasa 2 kg, maka kalor laten
benda tersebut apa? Kalau laten sini, maka cari grafik yang suhunya tidak berubah. Ya. Kalau suhu tidak berubah ada di posisi sini, posisi di situ. Dengan butuh kalornya adalah ini 50 kilojoule, 80 kurangi 30 itu 50 kilojoule. Anda tahu bahwa Q adalah M kali L. Yang tanya kalau L-nya itu berarti Q per M. Kalau Q-nya ini adalah 50, M-nya 2 kg, berarti di sinilah 25 kilojoule per kilogram. Di jawabannya tidak ada 25. Kalau soalnya masanya 2,5, jawabannya adalah C ya. Lalu saya ganti 2,5, ini jawabannya C. Tapi ini masanya 2 kg, jadi jawabannya adalah 25 kilojoule per kilogram. Oke, dilanjut nomor 24. Nomor 24. Ini adalah asas black. Ini jelas. Dalam gelas ada 200 cc air 40 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan 40 gram es 0 derajat Celcius. Lihat gambarnya. Jika kapasitas gelasnya 20 kal, berarti gelas pun suhunya juga 40 sesuai dengan airnya. Jadi suhu mula-mula juga 40 derajat Celcius. Ya, karena sudah air sama gelas sudah menyatu. Kalau bor esnya 80, maka berapakah suhu seimbangnya? Ya, asas Black. Ingat bahwa asas Black itu adalah dilepas kan sama dengan diterima. Siapa yang melepas? Tentunya benda yang bersuhu tinggi. Lihat di sini es suhunya 0, sedangkan air dan gelas suhu 40. Berarti yang melepas adalah gelas dan air. Sehingga di sini I air akan ditambah dengan Q gelas. Sini I-nya S. Cuma kita harus tahu dulu pemetaannya dulu. Kalau kita lihat grafiknya, di sini lihat grafiknya. Ini adalah 0 derajat Celcius berupa es, 0 derajat berupa air. Sedangkan posisinya ini misalkan 40 derajat Celcius air. Kita akan menghitung masanya dulu. Kalor yang dibutuhkan es untuk mencair semua. Jadi kalau es ini mencair semua, berapa kalor dibutuhkan? Kita hitung. Butuh Q M kali R. Berarti M-nya S adalah 40 gram, L-nya 80 per gram. Berarti 4 kali 8 itu adalah 32, nolnya 2, berarti 3200 kal.
Ini seandainya es itu dari suhu 0 mencair semua. Itu butuh kalor 3200. Nah, sekarang berapakah kalor yang dipunyai air dan gelas? Misalkan saya 40 ke 0. Ini butuh kalor berapa? Saya kasih warna biru. Sini. Ki gelas ditambah ki air. Kita hitung dulu. Kalau ki gelasnya adalah C gelas dikalikan 40 min 0 ditambah 200 cc ini sama dengan 200 gram. Ingat bahwa M adalah rho kali V. Jadi kalau rho air itu 1 gram per cm kubik, ini 200 cc, maka sama dengan 200 gram. Saya sama. Iya. Berarti ini 200. Kalau jenis air itu 1, di sini juga 40 kurangi 0. Kalau jenisnya gelas tadi 20 dikali 40 800. 20 kali 40 800 ditambah dengan 200 dikalikan 40. Berarti 8.000. Berarti 8.800 kalori. Nah, berarti kalau untuk mencairkan es saja itu 3.200, padahal kalau kalornya yang melepas itu 8.800, berarti bisa kita perkirakan bahwa suhu campurannya atau suhu seimbangnya di atas 0. Di atas 0. Contoh di sini. Ini misalnya suhu campurannya di sini. Nah, berarti yang terima berarti saya kasih kuning. Yang terima berarti jalurnya 1, 2. Sedangkan yang melepas sekian. Yang melepas. Sekarang kita kembali menghitung. I air adalah MCT ya. 200 kali 1 dikalikan 40 min suhu campurannya plus C kali T, kalau kapasitas kalor 20 kali 40 min TC. Sama dengan 3.200 ya untuk mencairkan plus massa esnya adalah 40 gram kali karosisnya sudah jadi air berarti 1 ya. 1 kali TC min 0. Dan tugas kita mencari TC. 200 kali 40. 200 kali 40 adalah 8.000. Min 200 TC plus 20 kali 40 adalah 800 min 20 TC sama dengan 3.200 plus 40 TC. Nah, TC-nya bisa disendirikan. Atau yang tidak ada TC-nya juga bisa disendirikan. Berarti ini 8.800 min 32.200 ya. Ini. Di sini berarti 40 TC plus minus pindah sana jadi 220 TC. 220 TC. Berarti TC-nya sama dengan 8.000
dikurangi 3.000 berarti 5.800 kurangi 200 berarti 5.600 per 40 tambah 220 260. Nah, 560 dibagi 26 itu sekitar 20-an, 20 lebih, berarti 21 ya. 1,5 itu yang berkati. Ya, jadi ini anak-anakku ini agak panjang memang. Panjang apa? Memang tiap soal itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Silakan dicatat, ini agak panjang. Memang harus dianalisis dulu. Kita tidak bisa menerka kalornya, titik simbangnya kira-kira di mana dulu. Kita terka dulu. Ya, ini kapasitas kalornya gelas di sini. Ada ini. Jadi kalau kapasitas itu C besar, kalau kalor jenis C kecil. Ya, kalau ini L, kalau kalor jenis C kecil. Oh, I gelas itu adalah berarti kalau C besar kali delta T. Ya. C besar itu M kali C. Karena yang diketahui kapasitas kalor, bukan kalor jenis. Ya, saya beri waktu untuk mencari dulu. Iya, agak panjang ini. Enggak tahu kalau di screenshot ya. Iya. Ya, oke, lanjut. Nomor 25. Nah, 25 ini adalah tentang perpindahan kalor dan kalor konduksi. Ada 3, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu zat perantaranya adalah zat padat, kalau konveksi adalah zat cair dan gas, sedangkan radiasi tidak memerlukan medium dalam perampatannya. Oke, sekarang kita di konduksi. Ada sebuah ruangan ber-AC memiliki kaca jendela yang luasnya sekian, ini luas. Nah, berarti ini A. Bila suhu dalam ruangannya 20, di luar sekian, pilihan jumlah kalor yang terbesar pada kaca yang tepat. Di sini ada kaca jendela 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini yang diketahui variabel konduktivitas dan ketebalan. Coba Anda tahu bahwa hantaran itu adalah, kan ini hantaran itu kecepatan kalor ya, kecepatan merambatnya kalor, Q per T adalah K, tadi luasnya, K
kali perubahan suhunya dikalikan L. Nah, sini variabel yang kita cari adalah ini, K dan L. Artinya bahwa H sebanding dengan K dan berbanding balik dengan L. Maka kita cari harga K per L, jadi konduktivitas per ketebalan ini yang terbesar, karena di sini yang pilihan jumlah kalori yang terbesar. Cari yang terbesar. Jadi misalkan sini, nah di sini sudah saya hitung 0,63 yang A 0,3 dibagi 2,5 jadi 0,12. 0,63 yang B dibagi 3 0,2. Nah di sini yang terbesar adalah E ya. Yang terbesar adalah 0,24 ini. Ini 0,6 dibagi 2,5. 0,6 dibagi 2,5. Jadi cari yang konduktivitasnya besar dan ketebalannya yang kecil. Kayaknya yang mudah ini ya. Lihat ya. Dilanjut. Nomor 26. 26 adalah soal teori. Pernyataan. Pernyataan yang bukan sifat gas ideal. Berarti yang bukan. Berarti yang lah ya. Sini, coba lihat sini. Tidak terdapat gaya tarik-menarik antar partikel gas. Jadi kalau bukan berarti bukan sifat gas ideal ya, berarti yang salah ya, berarti yang dipilih yang salah. Yang satu itu betul, tumbukan partikel dinding secara lenting sempurna itu betul, berhukum Newton. Jarak antar partikel jauh lebih kecil dibandingkan ukuran partikelnya. Nah, ini yang 4 salah ini. Kan berarti yang salah. Bukan kenyataan yang merupakan sifat gas ideal yang bukan. Tidak, Mas. Ya, tidak terdapat gaya tarik menarik antar partikel. Kalau tidak terdapat itu betul. Jadi gaya tarik menarik antar partikel diabaikan. Betul. Tumbukan antar partikel atau dinding partikel secara lenting sempurna. Betul. Berlaku hukum Newton tentang gerak. Ya betul. Ya, nomor 26 ini menurut Pak Wan yang bukan ya. Yang bukan itu berarti yang bukan sifat gas ideal. Jarak antar partikel jauh lebih kecil daripada ukuran partikelnya. Jadi gas ideal itu berlaku hukum Newton. Tumbukan antar partikel bersifat lenting sempurna. Terus tidak terdapat gaya tarik menarik. Jadi gaya tarik menarik antar partikel gas itu diabaikan. Ya nanti kalau punya pendapat silakan. Sementara ini Pak Wan jawabnya nomor 4.
4 saja ya. Nanti kalau ada yang punya pendapat apa bisa sesi terakhir aja, dari sesi terakhir. Sesi terakhir. Ya, sesi terakhir aja. Karena ini kata bukan ini. Oke, nanti sesi terakhir aja yang 26. Kalau sementara Pak Wan jawabannya nomor 4. 27. Nah, di sini coba lihat. Ini adalah termodinamika, bab termodinamika. Coba lihat, Anda diuji tentang pemahaman grafik Anda terhadap proses termodinamika. Ada proses isobarik, isokorik, isotermik, adiabatis. Jadi kalian harus menguasai itu. Sekarang kita pelan-pelan ya. Satu gas ideal monoatomik yang berada di dalam ruang tertutup mula-mula tekanannya 5 dan volumenya 25. Lalu gas mengalami proses isokorik. Isokorik itu volumenya tetap. Ya. Berarti kalau tetap, kalau ini P, di sini V, maka mesti seperti ini. Nah, tinggal panahnya kemana. Sehingga tekanannya turun. Tekanannya turun, berarti panahnya ke bawah. Oke, lihat. Mana yang proses yang pertama isokorik, yang A ini salah karena panahnya ke atas. Yang B oke, masih bisa diterima. Yang B. Yang C salah. Yang D oke, yang E juga oke. Kita lanjutkan lagi. Kemudian mengenai proses isobarik. Kalau isobarik itu tekanannya konstan. Berarti begini. Cuma lihat panahnya, volumenya berubah menjadi 10 liter. Kalau dari 25 menjadi 10 berarti berkurang. Berarti panahnya ke sana. Berarti coba lihat yang peluang benangan BDE. Ini tadi ke bawah. Nah, ini yang salah, B salah. Yang C juga salah, yang D salah karena bertambah. Yang sudah jadi proses saja yang betul adalah E. Tambah kemudian isotermik seperti itu. Jadi adalah E ya. Yang nomor 27. Ya, saya pikir mudah. Kita lanjutkan. Untuk nomor 28. Sebuah mesin Carnot bekerja pada reservoir suhu tinggi. Ingat, reservoir efisiensi itu 1 min T2 per T1. Ini suhu rendah, ini suhu tinggi. Ingat, kalau terbalik nanti efisiensinya negatif. Suhu tinggi, berarti ini adalah T1. Dengan efisiensi 40%. Nah, sekarang, kalau agar efisiensi itu naik menjadi 50%, suhu tingginya berapa? Ini yang T1 aksen. Itu dinaikkan menjadi berapa? Oke, kita cari dulu suhu rendahnya. Pertama, efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. Ini efisiensi adalah 0,4. 40% adalah 0,4. 1 min T2 tingginya 800. Pindah, berarti T2 800 sama dengan 1 min 0,4. Berarti T2-nya adalah 0,6 kali 800. 480. 480 Kelvin. Nah, sekarang suhu rendahnya udah ketemu. Sekarang kalau efisiensinya menjadi 50%,
berapa? 1 min T2 per T1 aksen. Ini menjadi 0,5. 1 min 480 per T1 aksen yang kita cari. Berarti 480 per T1 aksen 1 min 0, berarti T1 aksen 480 dibagi setengah atau dikalikan 2, 960 Kelvin. Jadi suhunya adalah B, suhu tingginya menjadi 960 Kelvin. Lanjut, oke. Nomor 29, ini teori. Pak Wan berharap kalian menghafalkan manfaat gelombang GAM ya, mulai dari gelombang radio TV, gelombang radar, kemudian infrared, cahaya tampak, UV, X-ray, dan gamma ray. Jadi Pak Wan berharap itu. Kebetulan nomor 29 ini yang keluar adalah gelombang mikro, manfaat dari gelombang. Jadi kalau gelombang mikro itu manfaatnya untuk menganalisa struktur atomik dan molekul, untuk pemanas microwave, radar, ya itu 1, 2, 3. Sedangkan 4, 5 kalau fotografi itu insya Allah infrared ya. Ya 1, 2, 3 ya. 29. Nanti silakan googling sendiri manfaatnya, kemudian dikumpulkan satu, dipahami aja. Ya nanti yang keluar bisa jadi tidak gelombang mikro. Oke, nomor 30. Nomor 30. Tentang defek massa pada inti atom, ya, bahwa massa itu ada yang hilang, yaitu defek massa itu sama dengan massa penyusun. Penyusunnya siapa? Yaitu proton dan neutron dikurangi massa intinya, ya. Jadi kalau Ca 40-20 berarti ini jumlah protonnya 20 dan jumlah neutronnya 20 juga, 40 kurang 20. Berarti nanti 20 kali massa proton ditambah 20 kali massa neutron dikurangi massa inti, itu massa defeknya. Jadi kalau saya tabelkan seperti ini. Ya. Ini jadi massa defeknya seperti ini.
jadi B ya. Ini kalau saya tulis menjadi 20 massa proton tambah 20 massa neutron dikurangi 40,078. Kalau terus jadi massa protonnya 1,0078 ditambah 20 massa neutroni 1,0087 min 40,07. Biasanya seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan nomor 31. Perhatikan gambar grafik gaya listrik terhadap jarak L, dua muatan Q1 dan Q2 ya. Hanya sekian, besar nilai muatan Q1 Q2 berapa? Hukum Coulomb adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Maka untuk mencari Q1 dan Q2 begini, berarti F R kuadrat per K. Kalau saya ambil titik di sini 36 titik sini, berarti ini F-nya 36, kemudian R-nya 1 meter. Jadi nggak bisa titik di sini. Berarti di sini 36 kali 10 pangkat 9. Ingat di sini 10 pangkat 9 kali R kuadrat 1 kuadrat per K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ini bisa direco. 36 dibagi 9 adalah 4. Berarti perkalian Q1 dan Q2 adalah 4. Sekarang kita cari jawaban yang perkaliannya itu jumlahnya 4. Kalau ini yang A 2 kali 4 8, B 2 kali 2 4, ya, berarti yang B ya. Yang lain C 1 kali 3, 2 kali 3 6, 1 kali 2 2. Oke, nomor 32. Ada 4 kapasitor identik. Berarti identik itu nilainya sama. Jadi ada kapasitor seperti ini bentuknya ya. C, ini identik. Masing-masing 12 mikrofarad. Ini harga harga 1C itu ada 4C. Akan dirangkai dengan ujung-ujungnya dihubungkan dengan sebuah tegangan 24 volt, muatan yang Siemens 72 mikrokulom. Susunan kapasitor tersebut mungkin apa? Jadi kalau saya gambar, contoh ini rangkaiannya kapasitor. Kemudian dihubungkan gini, misalnya seperti ini. Di sini ada 24 volt dan muatannya ini V-nya ya. Dan muatannya yang mengalir di sini adalah 72 mikrokulom. Artinya berarti C total di sini
C totalnya adalah Q per V. Q per V. Q-nya adalah 72 mikrokulom dibagi dengan 24 volt. 72 dibagi 24 adalah 3 mikrofarad. Berarti C total itu 3 mikrofarad. Sekarang kita pikir rangkaian ini kapasitor ini 4 kapasitor ini supaya totalnya 3 mikrofarad berapa? Jadi 4C ini supaya 3 mikrofarad rangkaiannya diapain? Contoh yang A, di seri. Di seri gini. Seri. C, 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 C. Kalau kapasitor di seri, maka C totalnya adalah seper ya. Kalau kebalikan dari resistor. Seper berarti C per 4. C per 4. C per 4. Kalau C-nya 12 dibagi 4. Berarti 3. Oh, berarti berarti kalau begitu supaya 3 mikrofarad, 4 kapasitor ini harus dirangkai, 4-4-nya harus seri. Ya, jadi jawabannya adalah A. Oke, nomor 33. Berarti kan gambar dua muatan listrik berikut. Ada Q1, Q2. Q1 plus, Q2 juga plus. Jika dua buah muatan Q1 10 mikrokulom, Q2-nya juga 5 mikrokulom, K-nya sekian, maka perbandingan kuat medan listrik muatan 1 terhadap muatan 2 di titik P berapa? Jadi berapakah E1 per E2 di titik P? Di titik P. Oke, anakku, kuat medan listrik E itu adalah K I per R kuadrat. Di sini yang membedakan adalah I dan R kuadrat. Begitu E itu sebanding dengan Q dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Itu kita bandingkan. Sehingga E1 per E2 berarti Q1 per R1 kuadrat dikali kebalikannya E2. Berarti R2 kuadrat per I2. Garis gini. Q1 adalah 10. Ataunya sudah sama mikronya. Q2 ada 5. R2 kuadrat, R2 adalah ini 1 cm, berarti 1 kali 1 R kuadrat. Sedangkan R1 adalah 2 cm, berarti 2 kali 2. Kalau begitu, ini coret 1, ini 2. 2 coret 1 lagi, ini 2. 1 ya. Berarti 1 per ya.
dalam pengerjaan fisika efektivitasnya harus diperlihatkan sehingga tidak terkesan fisika itu sulit ya. Jadi kalau kalian efektif, maka pengerjaan fisika itu bisa efektif. Oke, nomor 34. Rangkaian listrik di bawah ini dihubungkan dengan 10 ampere meter yang menghasilkan skala pada harus digambar. Beda potensial pada rangkaian ini berapa? Beda potensial. Kita lihat dulu mengukur untuk mencari I. Ini ampere meter. Berarti skala yang ditunjuk per skala maksimum, skala maksimumnya 100 dikalikan skala maksimum yang diukur di sini. Nah, ini 10. Berarti coret. Berarti 8 ampere. Berarti arus yang mengalir adalah 8 ampere. Padahal untuk mencari beda potensial adalah I kali R. I-nya 8, R-nya 4. Berarti 32 volt. Oke, nomor 35. Nah, ini loop Kirchhoff 2. Pertanyaannya, tegangan jepit antara titik A, D, A dan D, titik A dan D, titik A dan D. Oke, kita cari I-nya dulu. Kalau Anda tahu bahwa VAD itu kan I situ kali RAD ditambah dengan 6 volt itu. Karena di sini ada ini ya. Ada 6 volt itu. Nah, ini rumusnya untuk mencari VAD. Lalu untuk sebelum mencari VAD harus kita cari I dulu. Nah, untuk mencari I pakai loop. Kita arah loopnya dulu, misalkan Pak An mencoba gini. Nah, seperti ini, arah loopnya seperti ini. Maka sigma GGR plus sigma I kali R plus R kecil sama dengan 0. Kemudian R kecilnya nggak ada di sini. GGL yang menemui kutub positif dulu berarti positif. Misalkan seperti ini, saya mulai dari 6 dulu. 6 berarti positif, ditemuin positif dulu plus 6. Kemudian lewat min 22. Kemudian lewat lagi plus 4. Ya. Sudah selesai, tinggal I. R-nya semua ditulis. 1, 5, ditambah 4, ditambah 2. Sama dengan 0. Berarti I-nya sama dengan, berarti kalau 6 tambah 4, 10, 22, dikurangi 10 berarti plus 10 min 22. Berarti min 12. Pindah ke garis sana jadi 12. Pindah ke seberang sama dengan jadi 12 per ini. I-nya adalah 1 plus 5, ini 5. 1, 5, 4, 2. Jadi 1 tambah 5, 4. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 2, 12. Berarti I-nya adalah 1 ampere. Oh, ternyata ketemu I-nya 1 ampere. Kalau begitu, di sini dimasukkan 1. RAD ini seri 1 tambah 5. Berarti 6. Ditambah, karena A ke D menemui positif dulu, maka ini bernilai positif 6 volt. Berarti 6. 6 tambah 6 adalah 12 volt.
Nomor 36. Nomor 36. Ya. Ada rangkaian RLC. Ya, ada RLC. Di sini yang nomor satu lah impedansi. Cari dulu impedansi. Kalau dilihat persamaan, anakku, pada persamaan ini adalah Vmax, di sini adalah omega. Ingat, berarti omeganya 125 Watt per sekon. Untuk mencari apa? Untuk mencari XL. XL adalah omega kali 125 ditambah L-nya 32 milihenry. Mili jadikan Henry, jadi min 3. Itu ketemu 125 kali 32 4000. Berarti di sini tinggal 4 ohm. XC adalah seper omega C. Omeganya 125, C-nya 800 mikrofarad, jadikan farad. Berarti 800 nolnya hilang, jadi 10 pangkat min 4. Berarti 10 pangkat 4 dibagi 125 kali 8 adalah 1000. 10 pangkat 3, berarti 10 ohm. XL-nya 4 ohm, XC-nya 10 ohm. Nah, ini bersifat kapasitif. Karena lebih besar XC-nya. Kalau kita mencari Z, cari Z RLC, di akar dari R kuadrat plus XC min XL kuadrat. Berarti 8 kuadrat plus 10 min 4 kuadrat. 10 min 4, 6. 8 berarti inilah 10 ohm. Jadi Z-nya 10 ohm. Oke, berarti betul. Yang nomor 1 betul. Kemudian yang nomor 2 kuat arus maksimum. Imax sama dengan Vmax per Z. Vmax-nya 120, Z-nya 10. Berarti 12 ampere. Ini 6 ampere, berarti salah. Bersifat induktif. Salah. Kemudian yang keempat, berarti ini kepeluangnya 1,4 ya. Peluangnya, tapi kita buktikan dulu untuk V efektifnya. V efektif berarti I efektif kali Z-nya. I efektifnya Imax per akar 2 gitu. Kali Z-nya 10. Berarti Imax-nya 12. Jadi 12 kali 10 120 dibagi akar 2. Kalau masing-masing kalikan akar 2, atas kali akar 2 bagi akar 2, berarti V efektifnya adalah 100 berapa ini? 120 Imax-nya tadi 12, sorry ini nolnya hilang. Imax-nya tadi 12 per akar 2. Oh ya, tadi 10 ya. Z-nya 10. Z-nya ada 10.
Atau langsung aja nggak apa-apa. Kalau V efektif itu bisa langsung pakai ini aja. V efektif adalah V mak per akar 2. Ini langsung nggak apa-apa. Jadi saya terpengaruh oleh I efektif ya. Bisa V maknya 120 dibagi akar 2. Sama ya. Dikalikan akar 2 kali akar 2. Berarti V maknya, sorry, ujung EF ya. Oh, saya tadi nggak baca seterusnya ini. Bentar. Saya hapus dulu. Ini saya hapus. Jadi ujung EF ya. Jadi saya nggak baca ujung EF. Ujung EF di sini berarti ini adalah XL. Ini berarti XL. XL-nya 4. Nah, berarti ini 4. Berarti kalau masing-masing kalikan 2, 12 bagi 2 adalah 6, 6 kali 4, 24. Berarti 24 akar 2. Berarti ini adalah betul. Betul ya, berarti 1, 4. Jadi Pak Wan nggak melihat EF, jadi saya pikir tegangan efektif umum, tapi tegangan efektif titik E dan F. Ini saya tadi kurang membaca. Jadi kalau EF, hambatannya adalah XL, reaktansi induktif. Oke, lanjutkan. Nomor 37. Induksi magnet. Dua buah kawat listrik disusun seperti pada gambar. Ya. IP-nya 2/pi, jari-jari lingkaran R-nya adalah 10 cm. Kemudian besar IU agar di pusat bernilai 0. Agar di titik ini, pusat, B, misalnya saya namai O, ya, BO ini sama dengan 0. Coba lihat, BP dengan taidakan kanan arahnya silang ke titik. Kita kalau pakai tangan kanan, ya, maka dia akan silang. Kalau Q, maka dia akan keluar titik. Berarti totalnya sebenarnya BP min BQ, ini sama dengan BO. Kalau ini 0, berarti BP harus sama dengan BQ. Kita kerjakan. BP sama dengan BQ. BP adalah setengah lingkaran, berarti setengah mu 0 I per 2A. BQ garis panjang, berarti mu 0 I IP, IQ ini IP per 2 pi AQ, ini AP gitu ya. Mu 0-nya bisa dicoret, 2-nya bisa dicoret, tinggal IP ini saya masukkan. IP adalah 2/pi. AP-nya tadi adalah 10. Berarti saya masukkan 10 sini. Kemudian ini ada 2. Ada 2 di sini. 2 sini, masih ada 2. Sama dengan yang tanyakan IQ-nya, ini P, AQ 5. Ya. Maka P-nya bisa direco, 2 bisa direco, 5 bisa
Ratio 1 ini 2. Berarti IQ-nya adalah setengah. Jadi BP dan BH itu arahnya berlawanan. Ya, total di O itu BO, BP min BH. Kalau BO-nya 0, maka BP otomatis sama dengan BH. Kemudian kita masuk. Oke, dilanjutkan nomor 38. Di sini juga sama, kalian belajar tentang manfaat radioisotop ya, karbon, iodium dan macam-macam. Kemudian di sini disampaikan adalah manfaat dari radioisotop karbon. Ya. Nanti silakan di googling macam-macam radioisotop itu dikumpulkan. Kebetulan di sini untuk karbon manfaatnya adalah 3 dan 4E ya. Mempelajari ketidaknormalan pada diabetes dan mempelajari mekanisme pada reaksi fotosintesis. Nomor 39. Sebuah elektron mempunyai massa diam M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Energi kinetik setelah elektron bergerak. Lihat. EK sama dengan energi total dikurangi energi diamnya. Di sini adalah M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kali C kuadrat ya, min M0 C kuadrat. Maka kalau saya jadikan 1, M0 C kuadrat sama dengan 1 per akar, saya tulis akar aja, min 1. Begitu. M0 C kuadrat, kalau yang saya ajar pasti tahu, jadi kalau ini pemikiran cepat saja, kalau ini akar, 1 V kuadrat per C kuadrat, di sini V-nya, ya, maka ini bisa berharga sin, ini berharga cos. Saya akan contoh, sin 30 adalah setengah, cos 30 setengah akar 3, maka di sini setengah akar 3 C. Lagi misalkan, sin 53 adalah 4 per 5 atau 0,8. Cos 53, 3 per 5. 3 per 5 C atau 0,6 C. Begitu. Sama di sini, coba lihat sini. Kalau kecepatannya 0,6 C, ya, kecepatannya 0,6 C, berarti kalau kecepatan 0,6 C maka akarnya 0,8. Silakan dibuktikan. 0,8 min 1. Berarti M0 C kuadrat ini jadi 10 per 8. 10 8 kurangi 8 per 8. Berarti 2 per 8. Atau seperempat M0 C kuadrat. 4 berarti A.
Oke, soal terakhir nomor 40. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara massa dan waktu suatu bahan radioaktif. Ini berarti bab peluruhan. Peluruhan radioaktif. Pertanyaan, massa radioaktif tersisa setelah meluru selama 10 jam, dari T-nya ini, T kecil. Dan tahu bahwa M itu sama dengan M0 setengah pangkat T per T besar. T besar adalah waktu paruh. Ini adalah waktu paruh yang kita cari. Dari grafik diketahui bahwa kalau M0-nya adalah 300, ini masa mula-mula, ya. Murah-murah. Kemudian (300) menjadi 150 itu butuh 2 jam. 300 menjadi 150 itu adalah menjadi separuh. Nah, waktu untuk menjadi separuh itu namanya waktu paruh. Jadi dari menit 2 ke 4 berarti 4 kurangi 2 ini adalah 2 jam. 2 jam ini adalah berarti waktu paruhnya. Ya. Jadi 2 jam ini adalah waktu paruhnya. Kalau mula-mula 300 berarti ini 300 kemudian setengah pangkat 10 jam per 2. Berarti 300 setengah pangkat 5. Setengah pangkat 5 itu berarti berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Berarti seper-32. Jadi 300 dibagi 32. Sekitar 9,375 ini tepatnya. Mungkin itu nomor 40 dan itu adalah nomor yang terakhir. Silakan anak-anakku kalau ada pertanyaan. Tadi Pak Wan yang ada soal yang mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Pak, apa bukan setengah pangkat 4? Setengah pangkat 4. Soalnya sudah 2 jam. Soalnya berapa? Sudah ada 2 jam. Sudah ada 2 jam. Oh ya, Iya. bentar. Kalau posisinya 10 jam. Oh ya, berarti terima kasih koreksinya. Jadi kalau ini 10 jam berarti dia waktu yang dibutuhkan 2 sampai 10 ya. 2 sampai 10. 2 sampai 10 berarti waktu yang dibutuhkan 8 jam. Dari kalimat di sini ya, saya setelah meluru selama 10 jam. Oke, 10 jam berarti pada saat 10 jam mungkin pertanyaan gitu. Kalau kita hitung versinya berapa ini? 300 setengah pangkat 8 per 2. Seper 18. Kalau 300 bagi 18
Berapa? 300 bagi 18. Belas koma. Mungkin ini pertanyaan soal ini bukan yang membuat bukan Pak Wawan nih soalnya. Saya mereka aja kalau dia selama 10 jam mungkin dihitung dari awal dari 30, jadi bukan pada saat 10 jam gitu ya. Kalau di sini keterangan selama 10 jam. Jadi kalau saya awalnya 300, kalau ini 300 pada saat pada detik 2 jam. Pak, di setengah Ini pangkat 4. punya dua persepsi memang. Saya hormati persepsi kalian. Ya ini Pak, kalau Wawan. kita menggunakan 10 jam ada jawabannya, kalau 8 jam tidak ada jawabannya. Tapi ini logis ya, ini logis. Assalamualaikum Pak Wawan. Ya, waalaikumsalam. Setengah pangkat 4 bukannya 1/16 ya Pak? Oh, astagfirullahaladzim ya. 16 ya. Iya 16 Pak. ya. Kira Mas. Kalau 300 bagi 16 berapa? 18,75 Pak. Oh, berarti ada jawabannya. Oke, berarti ada jawabannya. Oke, berarti ya pembuat soalnya C berarti ya. Oke, berarti C. Ya Pak. Oke, terima kasih Sama-sama Pak. Muhammad Rehan. Oh ya, terima kasih Muhammad Rehan. Menus ya, harus interaktif. Lagi ada lagi? Alhamdulillah ini anak-anak saya sangat usia sangat kritis. Oh ya, kalau sudah selesai, mohon pesan jaga kesehatan, ya, jangan keluar rumah, jaga kebersihan rumah, membantu orang tua, jangan lupa berjemur, karena berjemur itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kayak berjemur itu kalau dalam fisika namanya ada kalor yang masuk dalam diri kita. Kalau kita sakit karena kurang kalor. Terima kasih. Tetap semangat. Jangan loyo ya. Semoga apa yang kalian cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi bravo Bawi Karso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.